Yeay. Waduh. Luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi, pemirsa dan hadirin semuanya. Yes. Amin. Waduh, Bunda Dorce luar biasa. Kami mewakili seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Buat yang muke-muke gile. Tapi perlu ingat, ini bunga dari kita semua, tapi tetap aja gua yang beli. Terima kasih banyak. Thank you. I love you. Terima kasih. Masuk yang jam ke 8. Aduh, bentar lagi, mudah-mudahan masih kuat nih. Oke, terima kasih Bunda Dorce. Bunganya, saya sebetulnya bunga seperti ini butuh sih butuh, tapi lebih butuh saya bunga deposito. Dorce, sebetulnya bunga deposito yang gue butuhin. Oke, terima kasih. Saya akan ditemani oleh seorang presenter lagi. Dan hadirin pemirsa, waktu kita 3 jam lagi mencapai angka 10. Tanggal 10, bulan 10 2010, dimulai dari jam 10 lewat 10 menit 10 detik, selama 10 jam menampilkan 10 tokoh, 10 penyanyi, 10 presenter, 10 penari, 10 tarian Nusantara, 10 pelukis kartunis, karikatur, serba 10 dan hadiah 10 juta rupiah. Sekarang saya panggilkan seorang presenter yang dulu juga pernah main lenong, dulu juga, udah komplit ya. Debbie Sahertian. Halo, Bo. Hai. Api pon kabaret, Bo? Ember. Kok ember? Ember salah ya? Api pon kabaret artinya bayem, apa kabar? Bayem, kangkung, menyayur kali. Tinta, apa kabar semuanya? Bayem. Tuh kan susah deh semuanya. Popeye makannya apa? Bayem. Baik dong makannya. Aduh, Bo, ini udah 7 jam. Ini jam Masuk jam ke-7. jam ke-7, jam ke-8 kali. Nah, kan udah lupa nih kayaknya. Jam nih. ke-8? Nah, Oh, aduh. udah mulai lupa nih kayaknya nih. Udah Enggak, tumbang, Bo. pengennya sih sampai 11-12 soalnya. Debbie, apa kabar sih? Akika bayem. Bayem. Sibuk apa sekarang? Sekarang sibuknya ya yang pertama pasti ngurus suam-suam kuku ya, Bo. Suam-suam kuku. Suami. Suami-suami takut istri. Oh enggak. Tinta. Tinta. Oh. Ngurus Ke suami. bolpen, Nek. Tinta. Terus Pilih yang mana duduknya, silakan. silakan. Dudi Iskandar. Dudi Iskandar. Dukun beranak, bukan duduk, bukan dukun beranak. Duduk. Duduk. Sini dekat. Sini. Gimana nih perasaannya? Udah masuk jam ke-8 nih. Perasaannya capeknya sih enggak, jenuh enggak. Cuma memang waktu mau makan nggak bisa karena cuma sedikit sekali orang nyanyi, saya baru Iya loh. suap kelar lagi. Katanya Belanda Makassar loh Diana, Bo. Belanda Makassar apa tuh? Belum makan. Belanda Makassar. Susah amat ya ngomongnya. Belanda Makassar. Tapi Sis NS ini emang ya dari dulu yang Akika kenal Sis ini ya orangnya sangat kreatif. Amin. Ada aja yang dibikin. Ya, Bo, namanya Ya. karya, kreativitas itu nggak pernah stop. Umur berapapun pasti masih bisa lanjut. Harus. Ya, tepuk tangan dulu kali yuk, biar rame yuk. Yang namanya kreatif itu sampai kita mati pun kreatif. Jadi kalau kita meninggal, saya minta sih, kalau saya meninggal itu dikubur secara kreatif. Iya. Jadi? Ya harus kreatif, jangan yang biasa-biasa aja, jangan kayak orang yang banyak gitu. Doanya harus keren, paduan doa rame-rame dengan seragam yang bagus. Terus iring-iringannya juga tertib, yang jalan jangan lurus ya, begini-begini mobilnya. Mayatnya jadi di dalam nggak. Terus kalau bisa kuburannya di sebelah kanan kuburan saya cewek cakep, nih cewek cakep. Jadi di dalam kubur juga nggak kesepian gitu. Iya, itu cita-citanya seperti itu namanya ya, Pak ya. Terus saya juga kepengen bangsa ini menjadi bangsa yang kreatif. Ya. Artinya bahwa lapangan pekerjaan itu harus diciptakan. Saya tidak kepengen anak saya sekolah, setelah kelar sekolah bingung mau cari kerja, tapi harus bingung bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu. Nggak boleh orang lulus sekolah
nyari kerjaan, tapi harus menciptakan lapangan pekerjaan. Baru bangsa itu mesti maju. Betul. Itu yang dibutuhkan kreativitas. Jadi butuhkan kreativitas. Jadi Kreatif. seorang pemimpin harus punya kreativitas Harus, kudu. juga. Pemimpin itu syaratnya ada dua paling sedikit ya. Satu kreatif, kedua harus punya sense of humor. Dia punya rasa humor. Harus. Dan satu lagi yang ketiga. Apa? Harus bisa bahasa gaul. Harus bisa bahasa gaul. Berarti harus beli kamusnya Debbie. Jadi supaya rakyatnya semuanya terhibur. Betul nggak? Sangat betul. Kreatif itu nggak susah. Kreatif itu adalah sesuatu yang ada dengan sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang baru. Bukan nggak ada tiba-tiba jadi ada. Enggak. Itu cuma Tuhan, cuma Allah yang bisa. Kalau sesuatu yang ada dengan sesuatu yang ada muncul sesuatu yang baru. Kayak ini. Ada TVRI, ada saya, ada teman-teman artis, ada apa lagi ya? Ada tanggal yang aneh. Tanggal 10 bulan 10. Itulah penggabungan itulah jadi sebuah kreativitas. Ya betul. Saya ngelihat uang misalnya 100.000 rupiah, uang ratusan. Saya ngelihat Debbie, apa yang bisa saya tampilkan, saya olah menjadi sebuah kreativitas. Betul. Jadi seorang kreativitas itu selalu menikmati proses dan hasilnya. Ya, dinikmati. Proses dan hasil sebagai hal yang sama-sama mengasyikkan. Debbie pertama kali terjun di dunia entertain. Apa sih? Bidang apa sih waktu itu pertama kali? Waktu itu pertama kali Akika model, ya. Model apa? Model catwalk model Pragawati dan ya. Pragawati. Jadi waktu itu masih 15 tahun mulainya. Umur 15 sudah menjadi Pragawati. Itu 10 tahunan tuh Akika jadi Pragawati. Terus habis itu terjun ke Lenong. Lenong di situ makin mencuat. Nasional. Terus ya dari tahun 90 dengan sekarang akhirnya aktif terus dari 80 sebetulnya ya. Oke. Gitu. Ada seseorang yang saya anggap juga kreatif. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau ini kreatif dalam mengolah kata, mengangkat rasa humor, lalu bagaimana mengajari orang tidak berkesan menggurui. Tapi dengan gaya canda, ilmu yang ditularkan itu bisa meresap. Sekarang ini beliau sedang populer. Kita sambut Mama Dede. Mana Mama? Iya, Assalamualaikum. Salam, kumaha damang? Jawab apa sih kalau kumaha damang? Pangestu. Aji Pangestu maksudnya? Mama? Silahkan Mama Dede. Ini dulu, saya pengen ini dulu. Mama Dede. Mama Dede ini walaupun usia sudah ini 60 tapi pakaiannya fashionable. Fashion. Keren nggak? Asik, keren banget. Tergantung, yang makanya keren nggak? Keren. Mama Dede itu dari kecil atau udah tua jadi apa sih kalau perempuan dai apa? Ustazah atau dai? Iya. Sebagai penceramah dai tetap namanya. Daiyah. Iya. Jadi daiyah sejak kapan? Saya emang dari keluarga saya itu keluarga yang selalu dari bapak saya, ibu saya pada guru agama, jadi sudah terlatih dari kecil begitu. Sudah terlatih dari kecil soal agama? Iya, jadi karena biasa ngajar-ngajar agama, jadi sampai ke bawah tua gitu. Oke, kalau gitu duduk kita ngobrolnya lebih enak lagi. Silahkan duduk sekalian. Silakan. Di sini, Debbie sana. Akika di Sandro. Oke. Kok ini banyak uang? Iya nih. Ini orang hadiah. Kaya. Orang kaya bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah. Barokah. Saya kepengen juga nanti ada pertanyaan dari Flor kepada Mama Dede. Jadi bukan cuma dapetin kuis doang di sini, tapi ada pertanyaan. Kalau mau nanya silakan. Siap-siap sekarang apa yang mau ditanya, ya. Mama Dede, apa yang menyebabkan Mama Dede kepengen jadi daiyah? Kecuali lingkungan yang mengajarkan. Saya rasa bukan karena saya kepengen, karena bagaimana ya, terbentuk dengan lingkungan. Oh, terbentuk karena lingkungan, keluarga. Jadi jadi karena sudah diarahkan ke situ, ya mau nggak mau udah ke situ gitu. Oh, mau nggak mau? Sudah terarah. Tapi mau atau nggak mau yang benernya? Alhamdulillah jadi mau, karena ternyata begitu banyak manfaat yang kita peroleh. Dari usia berapa sih sebetulnya Mama Dede kalau boleh tahu? Kebetulan kan saya itu kuliah di Ciputat. Organisasi yang saya masuki saat itu tiap minggu, 1 minggu 2 kali mengadakan pengajian ke keliling-keliling IAIN Ciputat itu. Jadi otomatis dari situ kita sudah terbentuk.
Oh. Ya. Kalau Debbie pernah lihat nggak di televisi? Mama pernah ya. Mama Dede itu, Mama Dede apa bedanya dakwah di televisi, di radio juga kan dulu? Ya. Awalnya di radio? Ya, dari tahun 94 sampai sekarang, bukan dulu, sampai sekarang. Oh, di radio banyak pendengarnya, akhirnya kecomot ke televisi, tapi di radio tidak dilupakan, masih tetap di radio. Bedanya berdakwah di radio, di televisi sama di tempat umum terbuka itu apa? Bedanya kalau di radio saya cuma berdua doang kan sama penyiar. Sama operator segala ya? Kalau di TV yang datang cuma segitu, paling 150 sama kru-kru. Kalau di luar beda, satu alun-alun penuh gitu. Ya. Faktor kesulitannya? Yang gayanya berbeda nggak? Ya tergantung orang yang kita hadapin lah. Kira-kira kalau di radio kayak apa sih? Saya pengen tahu, ngomongnya kira sedikit aja. Kebetulan saya ini di band radio. Penyiar band radio ini kalau siaran begini. Abang None encang encingnya babe, inilah acara agama dan wanita. Begitu. Oh. Kalau di televisi itu tanya jawab kan. Misalnya itu dipersiapkan nggak sih pertanyaan sama jawabannya? Enggak itu. Saya tidak pernah tahu pertanyaannya apa. Jadi kita temanya tapi disiapkan dong tema. Temanya itu dikasih judul. Temanya ini ya kita menguraikan tentang tema itu barang berapalah 5-10 menit barangkali begitu. Misalnya temanya maling ayam, ngomongin maling ayam. Ya sekarang ada malingnya, ada ayamnya. Gitu. Saya mau tes kali, ada mikrofon coba tolong minta dong buat di floor. Saya mau tes satu aja orang yang mau bertanya kepada Mama Dede siapa? Coba kamu ya, nih mau nanya apa? Mama Dede jawabnya apa? Pengen menanyakan satu masalah misalnya gitu ya. Silakan. Namanya siapa? Vio Gunawan. Siapa? Vio Gunawan. Vio Gunawan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Mama Dede. Tadi katanya kan Mama bilang katanya setiap ada mau dakwah gitu pasti butuh persiapan, nentuin tema segala macam. Pernahkah sekali waktu tanpa persiapan tahu-tahu disuruh dakwah gitu? Dan reaksi Mama gimana menghadapinya? Terima kasih. Yang dipersiapkan itu acara kalau di TV. Jadi karena kita siaran tiap hari gitu, tiap biar orang nggak bosan kan. Jadi judulnya ini nih. Tapi kalau kita dakwah di suatu tempat, kita lihat aja di belakang kita kan kayak begini. Misalnya temanya apa? Jadi tema itulah yang kita uraikan. Atau saya tanya sama jamaah. Saya berikan kepada mereka misalnya berapa 10 judul. Mau apa yang Anda pilih? Atau terserah daripada jamaah apa judulnya. Jadi mereka boleh pilih judul. Oke. Kalau gitu sekarang saya mau kepengen kalau ada tema kan ngomong dulu sekitar 2 menit ya. Intisarinya. Iya. Sekarang kalau misalnya saya bilang tema korupsi, ngomongnya kayak apa? Korupsi dalam Islam adalah sangat dosa karena korupsi itu mengambil hak orang lain, menyengsarakan orang yang sekian banyak dan orang yang korupsi harus dihukum yang sangat berat. Pertanyaannya misalnya dari sana dari bawah, Mama Dede, orang boleh nggak korupsi terus uangnya dibagi-bagiin buat bangun masjid, bangun gereja, bangun ini, kasih ke orang miskin, tapi uang korupsi? Ya, yang namanya kita bersedekah, berzakat, kemudian membangun masjid dengan uang boleh korupsi, sama dengan mencuci dengan air kencing, bersih apa enggak? Ya, bau. Makanya uang hasil korupsi itu haram, walaupun disumbangkan ke masjid tetap haram karena tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya baik, caranya buruk, ya tetap buruk dong. Jadi uang korupsi mendingan kasih ke setan aja ya? Enggak, kembaliin dong. Oh, kembaliin. Salah. Kalau misalnya temanya mengenai narkoba, kenapa? Gimana? Kayak tadi kan korupsi. Kalau narkoba gimana? Coba. Narkoba itu adalah merusak bangsa. Oleh karena itu jauhi narkoba, sudah sekali kena sulit anta untuk kembali daripada narkoba tadi. Jauhi. Jauhi. Boleh pakai tapi jauh-jauh. Oh, bukan ya? Salah tahu. Terus kalau ada pemirsa yang mau nanya juga SMS boleh ke 0877 9696 9000. Pakai bahasa gaul dong. Berapa? Kosgoro dlepin tuyul sembelit 0877 sembelit nenem kosgoro sembelit kosgoro. Oh.
Coba. Susah. Cuman ada cumannya. Yang ngerti dia doang. Ya. Ada pembeliatnya segala. 0877 9696 9000. Kalau mau ada yang nanya lewat SMS. Mama Dede, ada nggak figur yang Mama Dede tiru atau terinspirasi sehingga Mama Dede gaya berdakwahnya seperti figur itu? Bapak saya. Bapaknya tuh pendakwah juga, dai. Iya. Sekarang masih ada? Udah meninggal, udah lama, sudah 9,5 tahun. Dia meninggal. Jadi gaya bapaknya itu ditiru sama Mama Dede? Bukan soal gayanya, barangkali nurun aja. Karena kan yang namanya buah tidak jauh dari jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Dari kebunnya mah jauh, kebunnya lega. Oh. Dari puunnya tahu. Berapa orang jadinya Mama Dede yang? Saya 6 bersaudara, yang 4 itu jadi pendai. Ya memang turunan. 4 jadi pendai. Jadi memang turunan. Yang 2 jadi preman enggak? Enggak. Mama Dede, kalau Mama Dede sering ngelihat. Bukan Dede. Mama Pakai Dede. H, Dede. Pakai H. Mama Dede. Mama Dede. Kalau Dede anak kecil. Oh, Dede jangan nakal. Nah itu gitu. baru Dede. Iya deh. Ya. Pakai H. Debbie mau nanya, ada mau tanyaan? Ya apa namanya, anak-anak ada berapa orang? Saya punya anak 4. Terus semuanya Ada yang bagaimana melihat ibunya? Cowok 3, cewek 1. Melihat ibunya Jadi menjadi dayah begini? Karena Bangga. saya semenjak awal sudah jadi guru ngaji. Oh, Jadi tidak ada yang aneh di keluarga kita. Karena itulah emaknya dia gitu. Dari dulu, dari sebelum mereka ada saya sudah dakwah. Jadi mereka ada tidak kaget, emang dari kecil sudah tahu. Tapi di sekolah dipanggil namanya atau dipanggil anak dede gitu. Kan ini Mama Dede. Dan namanya kan pada punya nama. Kan waktu lahir sudah saya kasih nama. Oh. Dari belum apa-apa jadi penyiar radio populer, terus jadi pendai di televisi makin populer. Ada nggak terasa perubahan-perubahan dalam kehidupan Mama Dede? Saya kalau untuk hidup saya pribadi tidak ada perubahan sama sekali. Saya tetap cuci piring, saya tetap kalau sempat saya nyapu, saya ngepel, saya nyiramin pohon, saya tetap nanam pohon sendiri, tidak ada perubahan. Ada. Sendok garpu siapa yang nyuci? Jadi piring doang. Iya, kan sendok garpunya bareng sama piring. Oh. ada ini nggak beban Mama Dede? Kalau misalnya apa namanya, kita kan kalau berdakwah itu kan memberikan nasihat gitu ya. Ada beban nggak setelah itu? Kan kadang-kadang tingkah laku kita diperhatiin gitu kan. Ada beban? Saya insya Allah tidak ada beban. Karena saya selalu berusaha apa yang saya sampaikan kepada orang dimulai dengan saya. Islam mengajarkan, kata Nabi, ibda binafsik. Mulai dengan diri sendiri. Jangan nyuruh orang dulu kalau kita belum. Suruh sedekah, kita dulu banyak sedekah. Oh. Begitu. Jadi apa yang kita ucapkan berarti Dilakukan pernah oleh kita dulu. kita lakukan. Baru nyuruh orang. Pengalaman kita dulu Iya. ya, baru kita Jadi kalau kita selalu, bagikan. saya bilang, tonjok aja itu orang. Jadi saya mesti nonjok orang dulu ya. Iyalah, ngapain Ya lu nonjok? lah, Bong. Masa nonjok orang gimana deh? Makanya kenapa alasannya gitu? Alasannya apa? Mama Dede, Mama ini Dede, pertanyaan. Tolong Debbie. sebelum jadi pendakwah, jadi apa? Aslinya dari mana? Belajar di mana? Nah, dari 08. Dindin di Subang. Iya, Dindin di Subang. Saya nanya nih. Sebelum jadi pendakwah, jadi apa? Apa sih dulunya katanya? Terus Aslinya dari mana? Saya aslinya dari Ciamis. Ciamis. Sekolah di PGA 6 tahun di Ciamis. Kuliah di IAIN. Udah. Terus belajarnya, oh dari IAIN Dari belajarnya. IAIN belajarnya. Terus udah habis Sebelumnya pertanyaannya. jadi apa? Sebelumnya apa? jadi apa? Sebelum jadi pendakwah. Orang. Sebelum Apa jadi itu? orang. Orang dong. Orang. Enggak, Pelajar tadi kan ya, mulainya kan muda-muda ya, dari Iya. usia muda ya mulainya. Dari pelajar gitu ya. Iya. Dari pelajar udah mulai Oh. Dindin. ada kuis. Dari Flor atau dari Flor dulu. Tadi Iya dong. Keluar 1, dulu dong. 2, 3. Tadi kita mulai ya baru ya? Dari awal ya? 500. Oh sejuta ini semua berarti ini ya? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah nanya dari Flor atau dari telepon? Silakan kalau yang mau telepon. Flor, Dari ya Flor. Flor. 1 juta rupiah. Modern coba diambil ya satu. Ini soal pengetahuan umum ini. Ya, digocok Supaya dulu ya. Ya, dikocok. pada pinter pemirsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa orang? Berapa? Ya 2, 3 boleh. Debbie bukain. Yuk.
Oh, yang kecil. Mangga. Ada yang kecil, ada yang gede. Lagi boleh. 3 udah. Oh, 3. Siapa? Mama Dede. Silakan Mama Dede pilih siapa kira-kira yang mau Mama Dede sumbangin 1 juta ke orang-orang ini, yang mana? Siapa kira-kira? Nah, telepon dulu. Halo. Telepon deh. Halo. Halo. Ya. Halo. Ya. Ya. Halo. Halo. Selamat Dari sore. siapa? Dari siapa? Dari Nurti di Bekasi. Dari Nurti di Bekasi. Lufti. Nurti. Ruti. Ibu Nurti. Ya, Ubi, oke dah. Rutpi di Bekasi. Nurti. Nurti. Oh, Nurti. Oke. Iya, Nurti. Tolong dijawab pertanyaannya, saya hitung sampai 10 harus kejawab. Kalau enggak, hadiah saya tambahkan 100.000 lagi. Ya, oke. Pertanyaannya ya, Nurti. Iya. 5 Menlu memprakarsai berdirinya ASEAN di tahun 1967. Wakil dari Filipina yaitu ... 1, 2, 5 Menlu memprakarsai 4, berdirinya ASEAN di tahun 5, 1967. 6, Wakil dari Filipina 7, yaitu 8, 9, 10. Tidak bisa dijawab? Jawabannya siapa? Jawabannya adalah 6. Ada yang taruh. Ada yang tahu anak siapa? Ya. Siapa? Ramos. Ya. Nasi Rames. Ya, benar. Karena salah menjawab, saya tambahin 100.000 lagi. Iya. Halo. Ini ya tadi ya. Halo. Halo. Iya. Dari Halo. siapa? Robi. Robi. Robi di mana, Robi? Bekasi. Bekasi. Iya. Oke. Oh, sebelahnya yang tadi ya rumahnya. Robi di Bekasi. Pertanyaannya. Pertanyaannya, di Batak, tanah yang diberikan orang tua kepada anak perempuannya saat pernikahan disebut apa? 1, Di Batak, tanah yang diberikan orang tua kepada anak perempuan saat 3, pernikahan disebut apa? 4, 5, 6, 7, 8, Kausia. 9 apa? Apa? Kausia. Hah? Kausia. Haunsea. Tausiah. Salah. Tausiah. Salah. Yang benar adalah tanah Pauseang. Pauseang. Hampir deh, hampir. Ya. Tanah Dia cuma Pauseang. denger-denger ruang tuh. Ember. Saya tambah lagi 100.000. Baca bibir. Dari Flor. Dari Flor, oke, dari Flor. Ya. 1, 2, 3, Ya, pilih 4, Mama Dede. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terserah. 1.200.000 rupiah. Tunjuk tangan. Ya, Mama Dede. Cewek tuh yang kedungan. Ya. Oke. Sesama kerudung soalnya. Sini. Sini maju. Jangan ada yang ngasih tahu. Maju. Hei, majuan sini. Maju, Bu. Maju, Di sini, maju. di sini. Maju. Minta dikasih tahu nih. Belum. Ya, stop. Oke, dengerin ya. Pertanyaannya. Limbah Menlu 5 Menlu 5 Menlu memprakarsai berdirinya ASEAN di tahun ini udah tadi ya? Hah? Lain. Lain. Di tahun 1967. Wakil dari Indonesia yaitu 1, titik 2, 3. Nggak boleh curang, gugur. Gugur. Nggak boleh, kalau nggak tahu boleh itu dikasih gugur. tahu. Gugur. Ganti pertanyaannya, ganti. Ganti pertanyaan. Kalau ada yang ngasih tahu gugur, nggak fair. Nggak boleh nyontek ya. Jawabannya apa tadi? Ada maling. Ya. Hah? Ada maling, ya. Jangan kasih tahu. Namanya siapa, Seng? Tiara. Tiara. Oke, Tiara, dengarkan. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda di mana memberikan keuntungan pada salah satunya dan yang lain tidak dirugikan, hubungan ini disebut hubungan Satu apa? untung, satu tidak rugi. Hubungan ini namanya apa? 1, 2, Hubungan dua makhluk 3, hidup yang berbeda di mana memberikan keuntungan 5, pada salah satunya 6, dan yang lain tidak Mutualistis.
8, Mutual. 9, Hubungan 10. Jawabannya? Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalis. Simbiosis Kalau komensalisme. mutualisme itu sama-sama untung. Sama-sama untung. Masih? Ada lagi? Masih? Lagi ya, lagi. Lagi. Mama Dede, Tambahin 100 lagi. Lagi. Tambahin lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ya. 11, 12, 13. Kita ke sono. Boleh, 1.300.000. Yang mana? Mana? Ayo, yang lebih lincah gininya biar kepanggil, cepat. Lebih lincah. Tuh kan Yang lincah tengah kan? itu. Yang ini, yang begini. Yang Yang depan mana? belakang. Ini tuh yang Ah, itu kan yang Oh, berdiri. ini, yang belakang. berdiri. Nah, sindang Cepetan. lo. Sindang Cepetan lo. jalan, lari. Capcus. Capcus, namanya siapa? Fernando. Fernando. Majuan. Oke, Fernando. Jangan kasih tahu, maju lagi. Ya, stop. Jangan kasih tahu. Pada tanggal 12 November 1990, putra mahkota Jepang Akihito, usianya 56 tahun, dinobatkan sebagai kaisar Jepang menggantikan ayahnya. Siapakah dia? Nama Satu. ayahnya Siapa? Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito. Ya, betul. Sini. Pinter. Sini. Sini Fernando. Ini 1,3. Wih, mantep. Bentar coba lihat. Mantep, Ngomong. Bo. Lihat, mukanya kayak orang Jepang. Ya? Fernando pelajar apa? Belajar tahu sejarah, suka sejarah. Oh, suka sejarah. Tapi kamu sendiri mahasiswa ya? Kamu sendiri Mahasiswa Mahasiswa di Gunadarma. Apa? Fakultas Ekonomi. Fakultas Fakultas Ekonomi. Ekonomi. Ini uang ada